Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop. Bagus mulai berkelas. Mantap, salam informasi teknologi. Oke ya teman-teman ya, sesuai dengan janji yang kemarin bahwa kita sudah mengupload di Asus dengan M415 ya, 415 DAO, dimana dengan prosesor AMD Ryzen 3 dengan 3250U. Sebelum di-upgrade atau spesifikasi aslinya kita upload, dan yang keduanya setelah kita mengupload yang dengan seri aslinya dengan RAM 8GB, kita mengaktifkan dual channel atau mengupgrade labelnya. Itu yang terakhir, season terakhir, dan di situ ada janji ya, kita mau meneruskan melanjutkan itu pancingannya, yaitu dengan laptop dengan seri HP, dan teman-teman wajib membandingkan, bukan wajib sih, harus membandingkan seandainya saja mau memilih ya. Nah, tepat sekali di depan ini ya itu, dan kita lihatkan kilasan unboxingnya, bisa dilihat sendiri. Nah, itu adalah di teknologi dengan AMD Ryzen 3 3250U. Nah, ini ada di sini ya, nanti kita sebutkan intinya secara terperinci. Nah, ini adalah laptop dengan HP 14S, yaitu serinya yaitu dengan DK 1514 AU, HP 14S dengan DK 1514 AU. Nah, dimana teknologi ini tidak jauh beda dengan yang kita upload kemarin ya di Asus dengan M415 ya di AU, Asus M415 di AU. Dimana seri yang ini yaitu berjenis layarnya adalah IPS dan teknologinya juga Full HD. Yang kemarin sama ya, layarnya IPS, teknologinya Full HD. Soalnya kita kemarin menyinggung ya bahwa spesifikasinya adalah sama. Oke, akan kita rincikan ya. Nah, itu bisa dilihat sendiri ya. Sebelum kita perinci, kita perlihatkan secara kilasan dari review new HP dengan 14S DK 1514 AU, dimana laptop ini ada logo ya, stiker, itu bisa dilihat. Untuk stikernya ada di sebelah kanan, itu ada Microsoft Office warnanya putih, dan ada logo Ryzen 3 dengan 3250U bersama radionya warnanya merah, dan itu letak di sebelah kanan. Nah, kalau jika dikomparasikan dengan versi yang Asus yang kemarin, teman-teman bisa ditonton sendiri, yang versi kemarin adalah di sebelah kiri, sedangkan di sini adalah sebelah kanan ya teman-teman. Dan laptop ini adalah berjenis backlight. Jadi kalau dibandingkan dengan Asus hampir sama juga. Yang ini backlight, kemarin juga backlight, dan kemudian untuk beratnya juga di sini hampir sama juga, di mana di sini adalah kisaran beratnya adalah sekitar 1,47 kg. Jadi nggak sampai 1,5 kg ya kalau nanti ditimbang. Nah, terus kemudian untuk baterainya, nah ini yang sedikit membedakan, kita review sedikit aja perbedaannya. Kalau yang kemarin itu adalah bisa bertahan sampai 9 jam untuk pemakaian standar, kalau ini adalah 7 jaman. Jadi secara baterai kemungkinan bisa dimenangkan di sisi Asusnya ya teman-teman ya. Pokoknya nanti kita lihat untuk teknologi performanya. Terus kemudian kita lanjut ya untuk review produknya, sekilasan aja. Dimana untuk ventilasi kipas, nah ini ada di sebelah sini, di depan ini, di bawah LCD ini ada rongga-rongganya kecil sekitar segini ya, dekat dengan power. Di bawah LCD itu ada rongga-rongga kecil, dan bisa dilihat dari belakang juga di situ, itu penampakannya. Kipasnya di dalam laptop, terus pembuangannya udara di sini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk sirkulasi buang udara, jadi artinya ketika panas nanti dibuangnya lewat sini. Dan kisaran berapa untuk kemungkinan 5 cm ya, kalau diukur kemungkinan sekitar 5 cm ya. Di bawah LCD, di bawah LED kemungkinan besarnya sekitar 5 cm. Dan kemudian di jejer ini, di atasnya juga dekat dengan keyboard ini ada buangan dari speaker. Jadi ini nanti lubang-lubang kecil, ini ada lubang-lubang kecil ya. Ini speakernya ini bunyinya di atas ini ya teman-teman ya. Nanti kita uji juga untuk hasilnya. Terus yang selanjutnya untuk modelnya keyboard, di sini adalah kategori backlight. Nah, itu bisa dilihat untuk keyboardnya, dia warnanya adalah backlight putih kebiruan, dan ciri khas dari HP ini adalah warnanya adalah silver. Nah, kalau dibandingkan warna dengan kemarin yang
Asus ya dengan M415, dia koyone kok main duplikat HP. Saya juga nggak tahu, karena katanya kalau laptop itu apalagi dengan merek yang berbeda itu harus mempunyai ciri khas ya. Tapi saya juga nggak tahu karena mungkin juga musimnya ya. Wah, mirip banget. Cuman yang dibedakan yang tadi saya bilang untuk logonya juga ada di sebelah kiri ya untuk Asusnya. Kalau di sini ada sebelah kanan. Udah tak cuplik kemarin sekilas ya. Nanti kita mencuplik performanya saja ya teman-teman ya. Nah, oke. Ini kilasan saja. Dan kemudian untuk touchpadnya juga di sini empuk. Di bawah ini ada klik kiri kanan ya. Ini ada klik kiri kanan, kita zoomkan secara dekat. Dan untuk LED-nya di sini adalah menggunakan 14 in dan bezelnya tipis, dan di sini kisarannya adalah sekitar 0,5 atau enggak sampai 1 cm ya, 0,5 cm, enggak sampai 1 cm. Kalau di sini kita kisaran ya 1 cm lebih. Tapi kalau di sini bezelnya tipis ya, 0,5 cm. Terus ini webcamnya di sini los-losan, tidak ada penutupnya. Kalau misalnya dibandingkan dengan Lenovo, yang Lenovo biasanya sini ada penutup webcamnya, di sini nggak ada ya. Dan kita nanti akan menguji dari hasil webcamnya juga, karena terbilang kalau HP itu katanya webcamnya itu paling istimewa. Apakah hanya webcam saja? Nanti kita simak ya videonya, dan teman-teman bandingkan sendiri ya ketika mau memilih dengan harga berapa, kisaran 6 sampai 7 jutaan. Jadi laptop ini harganya kisaran 6 sampai 7 jutaan. Anda bisa menikmati dengan teknologi seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja disimak ya untuk spesifikasinya. Ini adalah dengan seri HP 14S 1514 AU, di mana performa prosesor ini spesifikasinya adalah sebagai berikut: AMD Ryzen 3 dengan 3250U. Dan di sini teknologinya yaitu gigahertznya dari 2,6 GHz up-nya sampai ke 3,5 GHz. Dia adalah menggunakan dual core prosesor 4 thread. Nah, nanti kita lihat ya untuk hasil renderingnya seperti apa teknologinya. Kalau yang sebelumnya itu didapat sekitar 300 dan kadang drop untuk Asus ya, tonton sendiri. Nah, nanti apakah ini dropnya banyak atau malah naik, nanti teman-teman tonton dan membandingkan, karena kalau kita teman-teman mengetahuinya pasti teman-teman jadi mantap memberi produknya. Dan untuk grafisnya masih sama juga, di sini adalah menggunakan AMD Radeon RX Vega 3. Nah, di sini VRAM-nya 2 GB. Kalau dikomparasikan dengan seri yang kemarin, Asus sama karena juga teknologinya sama dengan 3250U. Dan karena di sini RAM-nya 8 GB, dia adalah share memorinya sampai 3 GB. Dan kekuatannya apakah lebih baik dari yang seri Asus yang ditanamkan di Asus? Nanti tonton di teknologinya. Kita akan menguji baik dari benchmark prosesor dan dari FPS gamingnya ya kawan-kawan. Nanti kita uji ya. Terus kemudian untuk RAM-nya ya, di sini RAM-nya menggunakan 8 GB karena tadi sudah kita sebutkan ya di atas tadi bahwa dia share-nya RAM-nya dengan 8 GB menjadi 3 GB untuk VRAM-nya, atau sorry, dia VRAM-nya dari RAM 8 GB itu bisa menghasilkan teknologi VRAM 2 GB dan share-nya adalah 3 GB. Dan kalau misalnya turun, apakah VRAM-nya menurun? Menurut saya VRAM-nya enggak, tapi share-nya itu yang turun. Di sini ada 2 slot. Jadi di sini ada 2 slot. Kalau kemarin yang ada di Asus itu cuma ada 1 slot tambahan yang 8 GB tanam, sedangkan di sini itu cut semua. Jadi di sini 8 GB-nya seperti apa? Nah, di sini 8 GB-nya itu 4x2. Jadi teman-teman ini merasakan dual channel, 8 GB dual channel. Jadi 4 tambah 4. Nah, berarti kalau dihasilkan dengan game seperti apa? Nanti tonton videonya. Kalau yang kemarin masih tanam, kalau ini sudah 4x2. Terus kemudian untuk layarnya. Nah, ini di sini ya, 14 in tadi kilasan, dia adalah IPS Full HD. Jadi kalau cari yang teknologi IPS, nah ini untuk seri HP-nya yaitu dengan HP 14S DK1514AU. Untuk storage ya, di sini adalah SSD dengan NVMe 512 GB. Terus untuk konektivitasnya ada WiFi dan juga ada Bluetooth ya di sini. Terus yang untuk selanjutnya, konektivitas selanjutnya adalah kanan. Kita tatap sebentar di sini.
kita zoom kan, untuk di sebelah kanan itu bisa dilihat di situ ada DC in, tempat untuk charger ya. Ini kebetulan pas di charger ini. Nah ini colokannya nanti masuk di sini. Nah, terus di sebelahnya lagi RJ45 ya, LAN nanti masuk di sini RJ45. Terus di sebelahnya lagi di situ ada HDMI. Jadi buat teman-teman gunanya untuk apa? Kalau mau mengoneksikan proyektor bisa lewat sini. Karena yang sekarang modern. Nah, namun di sini tidak terdapat port VGA ya teman-teman, karena sudah digantikan dengan HDMI teknologi yang sekarang. Terus yang selanjutnya lagi setelah ada HDMI di situ ada USB 3.2 Gen 1 jumlahnya 2. Terus ada lagi sebelah lagi di sini ada untuk audio jack ya, nanti masuk di sini ya, tentang port combo audio. Jadi masuk di sini. Di samping di sini ada bawaan speakernya. Teman-teman bisa membeli headset dimasukkan di sini ya teman-teman, atau dimasukkan ke speaker ya, bisa juga kalau yang sekarang modern sekarang pakai Bluetooth. Nah jadi transfernya lewat sini bisa untuk mendengarkan suara lewat speaker, karena juga teknologi sekarang sudah canggih-canggih ya teman-teman. Terus yang selanjutnya setelah sebelah kanan kita sebutkan untuk sebelah kiri. Nah di situ cuman ada 2 model. Nah itu yang satu adalah tempat pengunci atau pengaman laptop. Terus yang sebelahnya lagi dia adalah dengan USB Type-C. Jadi dan tentunya dengan adanya seperti ini membuat transferan lebih cepat ya, karena juga dibekali dengan 3.2 dan juga USB Type-C. Jadi bukan 2.0 lagi. Oke, setelah konektivitas sekarang kita masuk ke baterai. Nah di sini adalah baterainya menggunakan 3 sel dan ini adalah 41 WHR. Jadi kalau diperkirakan kalau misalnya pemakaian standar itu sekitar berapa, 6 sampai 7 jam. Terus yang selanjutnya untuk operating sistemnya di sini adalah sudah bisa dilihat tadi, itu adalah operating system dengan Windows 11. Yang selanjutnya lagi mengenai engsel ya. Oh iya, berapa engselnya ini kisaran? Sampai tak lupa tadi ya. Oh mentok. 130 berapa kemarin? Waduh sama Asus. Kemarin Asus berapa? 130. 130-an lah pokoknya. Sekitar itu, sama dengan Asus untuk tekuannya. Dia tidak kayak di model Lenovo ya. Kalau Lenovo itu sampai segini 180 derajat. Kalau ini sampai 130-an kisarannya, 130 derajat. Dan yang untuk selanjutnya untuk pewarnaannya dia adalah natural silver. Jadi warnanya silver natural. Jadi warna keyboard, model keyboard sama model catnya yang ada di body ini sama ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai ya. Atau mesti tambahan? Oh, tambahan yang lainnya juga. Tadi mengenai dimensi berat. Nah, di mana di sini beratnya adalah kisaran 1,47 kg, dan kemudian untuk beratnya seperti itu, dan untuk dimensi ukuran di mana ukurannya adalah untuk panjang adalah 32,4 cm panjangnya, dan untuk lebarnya di sini adalah 22,5 cm, dan untuk tebalnya di sini adalah 1,79 cm. Untuk tebalnya laptop ini ya 1,79. Jadi laptopnya nggak ada 2 cm. 2 cm tidak ada. Jadi kalau dikomparasikan dengan Asus versi yang kemarin kayaknya masih tipis ini, karena mungkin selisih sedikit ya, karena kemarin kalau nggak salah itu 1,9 atau berapa. Teman-teman buka sendiri aja yang di sebelum uploadan kita. Oke, langsung saja ya di pengujian produknya. Tiba saatnya kita akan membagikan informasi yang berharga ya. Nah ketika orang lain sudah banyak mereview baru, nah kita mereview tapi sambil mempraktekkan hasilnya ya. Mungkin tidak sejago yang teman-teman lainnya, tapi pada dasarnya intinya hampir sama. Ini adalah jadikan sebagai wawasan yang berharga ketika teman-teman sekalian mungkin mau mencari laptop ya, atau mungkin wawasannya kurang. Jadi YouTube itu kan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kita membeli. Sebelum kita membeli, kita mencari informasi, salah satunya di YouTube. Kalau di YouTube itu kan natural biasanya. Terus kalau di omongan orang kan kadang belum, oh ini apa ini, nah itu belum tentu. Nah di YouTube itu biasanya natural, apalagi yang kita sajikan ya, kita sajikan natural, walaupun kadang videonya kurang begitu bagus dibandingkan yang lainnya, tapi semoga saja
apa yang kita sampaikan itu benar-benar memberikan manfaat buat saudara-saudara sekalian ya, baik yang sedang bekerja atau yang mau kuliah, yang jelas mau mencari laptop ya, kuliah atau sekolah. Oke, langsung saja di pengujian produknya, dimana sekarang kita tes ya. Ini yang pertama adalah kita melakukan tes start Windows 11. Nah, tek itu bisa dilihat sendiri dari pengujiannya. Ternyata di sini didapat 13 detik. Nah, teman-teman. Jadi gimana? Apakah cukup puas? Kemarin yang kita uji di Asus itu kayaknya lebih dowo atau lebih suwe. Dia adalah di SSD merek Intel. Tapi di sini sudah cepat banget ya. Dia kedapatan dengan 13 detik. 13 detik itu teman-teman, ngeri banget ya. Jadi mungkin ini storage-nya itu lebih bagus ya. Di sini SSD-nya menggunakan SK Hynix dengan tipe BC711512 GB. Dan kalau dibandingkan dengan Intel yang ada di Asus kemarin, kayaknya lebih cepat ini ya serinya. Atau mungkin juga pendukungnya laptopnya juga. Ini lebih baik ya dari Asus yang kemarin untuk percepatannya, untuk teknologi kecepatannya. Oke, yang selanjutnya setelah kita tes di Windows 11, kita tes lagi dengan software ya, seperti yang kemarin, Crystal Disk Mark. Dimana ini ada tambahan yang kemarin ya, bandingan sendiri kalau dengan seri yang kita upload yang di Asus ya. Nah, dimana seri ini adalah SSD-nya dengan 512, ini adalah didapat untuk rate-nya, dia membacanya adalah 1.786.47, jadi 1786.47. Ini untuk kecepatan membaca, dan untuk kecepatan menulis atau rate-nya yaitu dia adalah 1545.86. Jadi kalau dikomparasikan bagaimana, tonton seri yang sebelum ini, nanti kita cantumkan linknya ya teman-teman. Terus yang selanjutnya lagi, setelah kita tes uji kecepatan dari storage SSD NVMe-nya, kita langsung menguji tes kemampuan prosesor. Nah, di sini dengan Cinebench R15, kita nggak memakai Cinebench R20, R23 karena kelamaan ya teman-teman ya. Ini pada dasarnya sama. Pengujian render yang pertama didapat yaitu dia 304 GB. Nah, kalau dikomparasikan itu nggak jauh beda. Seri yang kemarin itu sekitar 303 GB untuk yang di Asus dengan 415 yang seri kemarin. Pokoknya yang seri Asus kemarin itu kedapatan 303, sedangkan yang di sini adalah kedapatan 304 GB. Kemudian kita uji lagi untuk render yang kedua, di sini didapat 292 GB. Berarti secara dropnya tidak begitu jauh. Kalau yang versi kemarin dropnya jauh banget ya untuk render yang kedua. Terus kita uji lagi render yang ketiga kali. Kita nggak sampai ke 10 ya, 3 kali aja sudah mungkin sudah cukup ya untuk sebagai pertimbangan. Yang versi ketiga ini sama 292. Jadi antara yang kedua dan ketiga sama sih nilainya, yaitu 192 GB. Untuk yang kedua 192 GB, untuk yang ketiga 192 GB. Jadi nggak ada istilah ngedrop munggah lagi, tapi ini sama. Jadi tinggi terus drop sedikit terus sama. Nah, itu sama seperti itu intinya. Konstan. Ketiga keempat kita belum uji. Nah, uji sendiri aja. Yang jelas performanya tidak jauh beda untuk masalah kinerjanya baik di Asus 4M415 maupun yang di seri HP 14S dengan DK 1514AU. Oke, yang selanjutnya setelah di uji Cinebench R15, nah sekarang kita menguji di kemampuan VGA-nya juga dengan Cinebench R15, di mana itu bisa dilihat untuk perjalanan rendernya, itu kilasannya itu didapat adalah sekitar 33,99 fps. Wow, tinggi banget ternyata seri ini, mungkin karena dual channel ya teman-teman. Kalau yang kemarin itu yang awal itu kan masih tanam 8 GB. Dia kedapatan kurang dari 30 fps. Kalau nggak salah berapa itu? 26 atau 27. Teman-teman tonton sendiri aja. Berarti di sini jadi terbantu ya, karena mungkin ada RAM 8 GB 4 tambah 4 itulah. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi di sini adalah kedapatan 33,29 fps. Dan kita tidak puas di sini saja, kita lanjutkan dengan pengujian game baik online dan offline. Oke, kita ke materi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah pengujian webcam dulu sebelum ke pengujian game online. Nah,
Kemarin teman-teman sudah lihat ya untuk webcam Asusnya seperti apa hasilnya, itu tonton sendiri. Nah, untuk sekarang yang seri HP, nah emang bener ya, seperti yang tadi kita omongkan, bahwa HP itu memang webcamnya jernih, itu bisa dilihat bahwa hasil webcamnya sangat halus dan gerakannya juga tidak delay. Dengarkan ya, ini adalah hasil jenenge pengujian kita, bahwa di pengujian kita yaitu kita uji dari radius dengan 1 meter, 1,5 meter sampai ke 3 meter. Itu lihat hasilnya. Tes 1 2 3 pengujian dari HP 14S dengan AMD Ryzen 3 3250U. Suara 1, suara 2, jarak 1,5 meter. Jarak 2 meter, tes 1 2 3 kepekaan suara. Jarak 2,5 meter, tes 1 2 3 kepekaan suara. Jarak 3 meter, tes 1 2 3 kepekaan suara. HP 14S mantap. Jarak. Oke teman-teman, gimana? Sudah cukup puas? Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Untuk pengujiannya, bahwa di situ adalah dari webcamnya jernih dan kita gabungan audionya juga sangat peka sekali ya. Dari jarak 3 meter sudah kedengaran bagus, Jadi menurut saya tipe ini cukup mengasihkan. Nah, dimana di uji webcamnya itu tidak mengecewakan. Nah, kalau mau lihat seri Asus ya teman-teman lihat, pokoknya lihat. Jadi bandingkan sendiri. Kalau mau Acer teman-teman lihat. Ya, di kita kayaknya sudah ada koleksinya. Teman-teman buka aja di YouTube kita. Cukup worth it. Pokoknya cukup worth it ya untuk teknologi sekarang. Oke, yang selanjutnya apalagi? Pengujian game. Nah, ini adalah penggabungan ya. Dimana tadi rendernya sudah ya. Kalau render yang Cinebench 15 itu sudah jadikan patokan untuk render kayak gambar dan editing video. Nah, sekarang adalah pengujian dari gaming. Nah, ini kita lihatkan hasilnya. Nah, ini yang pertama yaitu kita uji dengan game Battlefield 4. Karena saya kepengen tahu ya, kemarin yang seri Asus kan sudah kita uji di Battlefield 4. Nah, ini kita lihatkan ya. Di RAM 8GB dengan dual channel ini bagaimana hasilnya. Kalau kemarin di 8GB single channel, terus akhirnya kita upgrade ke 16GB dual channel. Yang sekarang ini adalah di 8GB dengan 4+4 ya. Nah, hasilnya seperti apa? Oke, itu bisa dilihat ya, itu adalah settingannya. Kita setting dengan full screen dengan resolusi Full HD. Nah, kita bikin otomatis ya teman-teman. Nah, ini keistimewaannya di sini, ini bisa disetting ya. Kalau yang kemarin itu lucu ya, kemarin otomatisnya adalah low. Kalau yang ini ada medium, ada low dan ada high. Nah, kita rally ke medium dulu ya, karena kita nggak mau cari ke hack ya, kita cari yang aman dulu karena ini juga resolusinya dengan Full HD dengan 1920x1080p. Nah, kita lihat hasilnya. Ini memainkan di game Battlefield 4. Dan mungkin besok-besok lagi kita akan mengganti game-game yang, atau mungkin teman-teman bisa request juga game yang mau kita uji ya. Asalkan produknya masih, kalau enggak ya besok-besok lagi ya. Atau kasih link-link, kita akan uji di laptop yang akan kita vlog ya teman-teman, kasih link kesukaan game teman-teman sekalian. Itu adalah mengawali dari game Battlefield 4. Itu bisa dilihat untuk FPS-nya 50-an ya, untuk RAM-nya dia 4,3. Ini dual channel ya teman-teman ya. Terus untuk CPU-nya dia 49,57%. Dan untuk GPU-nya dia 78 derajat Celcius, nggak begitu panas. Penggunaannya CPU-nya cukup separuh ya. Dan ini FPS-nya sudah mulai berjalan di 25-28. Ini settingannya Full HD loh teman-teman. Cukup istimewa ya. Jadi walaupun kemarin prosesornya sama, namun kalau diletakkan di laptop yang berbeda juga hasilnya berbeda ya teman-teman. Kemarin yang seri Asusnya, penasaran teman-teman, buka sebelum uploadan ini ya, kita mengupload seri Asus dengan M415. Tonton di situ ya teman-teman.
modelnya hampir mirip dengan laptop ini ya, HP. Oh, mulai ngedrop ya, 27 25 sebentar. Atau mungkin karena ini RAM-nya jadi dual channel ya, 4+4 ya, mungkin karena juga pengaruh banget ya. Kalau yang kemarin, nah yang awal itu kan dia RAM-nya 8 GB tanam, tapi juga kita yang versi keduanya juga menguji di dual channelnya tetap nggak bisa disetting teman-teman, itu bisa dilihat, ditonton aja. Nah ini masih belum banyak yang dirender ya, masih bertahan di 30 fps, 29, 26, 25, 24, 23, 22, 23. Dan untuk RAM-nya dia 4,3 dan CPU-nya dia 50 lebih ya, 54%, 51. Untuk GPU-nya 82 derajat Celcius. Dan nanti sebelum atau setelah ini ya, kita akan menguji di game. Oh, sekarang kita setting. Nah, itu bisa dilihat settingannya, ada low, ada ultra. Kita turunkan ya. Ini kita screenshot hasilnya, itu adalah settingannya low. Apakah naik? Oh, ternyata ada kenaikan. Tadi kita mencari nyamannya ya, cuma naiknya sedikit ya. Tadi setting medium ke low itu perubahannya sedikit ya, tambahannya sekitar mungkin 5 fps-an ini ya. Nah itu kembali lagi ke medium lagi, kembalikan lagi, turun lagi 20-an, 21 ya. Ini setting medium dengan Full HD. Oke, seperti itu hasilnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita menurunkan resolusinya. Setelah tadi menggunakan resolusi Full HD, yang sekarang kita turunkan ke resolusi HD. Nah ini di 1280 kali 720p, itu bisa dilihat ya teman-teman. Nah itu masih settingan medium karena ini di settingan resolusi yang rendah dari tadi. Nah kita rencana ini mau meninggikan kualitas grafisnya, dimana kita akan setting dengan resolusi yang dengan settingan yang dengan resolusi 720p, namun dia adalah kualitasnya adalah high. Nah itu bisa dilihat ya, kita screenshotkan. Nah itu hack semua ya kan kawan ya. Jadi di 1280 kali 720p. Nah ini adalah di permainan game Battlefield 4 yang cukup asik, dan ini bisa dikategorikan kelas PS4, dimana game ini sudah hampir nyata ya dengan manusia, atau maksudnya grafisnya tuh hampir nyata dengan misalnya manusia seperti manusia. Nah seperti itu, tidak lagi kayak kartun zaman dulu ya, karena memang perkembangan game dari dulu PS1, PS2, PS3 dan PS4 dan sekarang PS5 memang luar biasa sekali ya. Namun seiring zaman, otomatis kalau di komputer itu pasti mintanya juga spek-spek yang gahar ya, spek-spek yang tinggi ya. Jadi saya nggak kebayang, mungkin 5 tahun ke depan mungkin gamenya akan lebih bagus lagi, tapi juga harganya juga mahal. Nah harusnya pembuat game juga jangan ngejar kelas-kelas PS berapa, PS1, PS2, 5, mungkin bisa PS6. Namun yang jelas harus membuat ya yang kelas-kelas sesuai PS4 ini ya untuk gamenya. Itu bisa dilihat ya, untuk FPS-nya dia bertahan tadi 30, sekarang 27, 26, 25. Untuk RAM-nya dia 4,2. Ini di settingannya ada di setting high performance untuk resolusi HD 720p. Dan itu bisa dilihat untuk pergerakannya juga nggak kaku banget ya. Untuk Battlefield 4 juga lumayan ya. Kalau yang sekarang adalah Battlefield 5. Nah itu sudah hampir nyata. Emang pembuat gamenya tuh yang keren ya. Dan laptop ini juga bisa digunakan untuk Blender ya. Jadi tentunya ya jangan yang render banyak-banyak ya, karena memang ini kelasnya adalah entry level. Jadi kalau teman-teman mau cari yang banyak, nah setelah ini kita upload. Nah ada HP 15 gaming. Nah nanti kita akan sajikan ya setelah di pertemuan ini ya teman-teman ya.
Nah, ini entry levelnya di harga kurang lebih 7 jutaan. Nah, itu bisa dilihat untuk pergerakannya. Belum render itu 24, sekarang FPS-nya 4, RAM-nya 4 dan CPU-nya 52. 25 naik 28, 29. Dan untuk apa itu, suhu dari GPU-nya adalah 73 derajat Celcius, nggak begitu panas. Jadi lebih aman, lebih worth it ya, lebih bagus ya. Atau rekomendasinya saya merekomendasikan untuk setting seperti ini ya, di setting resolusi HD, jangan Full HD. Jadi kalau mau meningkatkan FPS, ini settingannya tadi dari settingan high bisa diturunkan ke medium, pasti FPS-nya akan meningkat ya teman-teman. Ini yang kita coba adalah di setting high, apalagi low, mesti kalau low FPS-nya mesti lebih tinggi ya. Mungkin bisa dibilang kalau low ini sampai 60 ya, 70 lebih bisa jadi ya. Jadi kalau ini sudah aman, nyaman ya teman-teman, nggak apa-apa menggunakan ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih kurang puas, bisa menurunkan lagi. Yang penting kan tidak begitu mengejar FPS, yang penting mainannya itu enak, nggak patah-patah, nggak delay. Itu bisa dilihat untuk penggunaan CPU-nya juga tidak begitu tinggi. Dan menurut saya ini laptopnya cukup keren ya kalau dibandingkan dengan seri yang kemarin. Entah kenapa, mungkin ada bisa jawab ya. Seri Asus itu yang seri M415 itu kok nggak bisa ya. Itu padahal prosesornya sama dengan Ryzen 3 3250U dan grafisnya juga sama di bawaan di prosesor ya. Entah kenapa tidak bisa disetting seperti yang ada di sini ya. Dan kita juga sudah mencoba juga menambahkan RAM 1 juga tetap sama, settingannya juga tetap low. Ataukah memang Asus tidak berani resiko, atau mungkin sudah ada safety-nya sendiri. Nah, itu perlu menjadi pertanyaan buat saya ya. Dan jujur ya, kalau konsumen ya tergantung cara pandang sih memilihnya, mau milih Asus atau milih HP ya. Karena kalau secara kualitas webcamnya mesti ini sudah bisa dibilang lebih bagus ya untuk webcamnya. Dan untuk gamingnya belum tentu, tapi nyatanya ini sekarang bisa dilihat sendiri ya untuk hasil seri ini. Sepertinya ini lebih bagus ya. Teman-teman bisa tonton, bandingkan sendiri, atau kalau perlu di screenshot untuk FPS-nya atau untuk pas waktu kita settingnya ya. Itu bisa dilihat pergerakannya di kurang lebih 30 FPS ya. Untuk RAM-nya memakan 4 GB dan untuk CPU-nya dia di 50 sampai 60% ya. Dan untuk GPU-nya dia bertahan di 74 derajat Celcius untuk suhunya. Nah, ini seperti ini hasilnya teman-teman. Dan jika teman-teman masih kepengen memaksimalkan, ini bisa dimaksimalkan ya. RAM-nya bisa sampai ke 16, kemungkinan juga bisa lebih ya, 16 plus 16. Tapi kita belum mencoba yang ke 32 GB apakah mampu atau tidak. Tapi kalau dalam rekomendasinya itu cuman sampai 16 GB di sini. Ini cukup keren dan cukup asik ya. Jadi buat multimedia oke, buat gaming oke, buat zoom-zooman apalagi. Tadi bisa dilihat ya jaraknya. Keren tenan, yakin keren, istimewa. Jadi jangan ragu kalau teman-teman suka dengan laptop ini, burulah laptop ini ya. Kalau masalah baterai, kalau dikomparasi dengan Asus ya pasti masih awetan yang Asus ya. Tapi kalau performa ini sepertinya lebih baik ya teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya kita ganti game. Game yang sekarang adalah dengan GTA 5, game yang cukup jadul namun masih banyak yang diminati ya. Kayaknya jarang bosan orang yang sering main di sini ya, di permainan dengan GTA 5. Ambil sisi positifnya karena juga banyak mengandung kejahatan yang seri GTA 5 ini. Oke, kita settingnya ke pengujian sekarang yang resolusi Full HD ya. Ini adalah di
GTA 5 kita menyetingnya itu full screen, kita rubah ya di resolusi Full HD. Nah itu bisa dilihat ya, otomatis untuk option rasionya, dan masih sisa banyak. Untuk video memorinya adalah pakai 1275 MB dari 2 GB. Jadi jangan ngoyo, teko main aman wae sih ya. Itu bisa dilihat. Untuk FPS nya mengawali untuk GTA 5 dia 2324, dan RAM-nya dia 4,4 dan CPU-nya 4,7%, 38. Dan ini tidak ngoyo ya, ini padahal settingannya Full HD. Masih cukup asik ini ya. Ini tuh kita lihatkan lagi ya. Jadi resolusi ini menjadikan game menjadi lebih halus ya. Namun sayangnya FPS-nya nggak bisa sampai ke di atas 40 60. Ini bertahan di 30 ya. Mungkin alhamdulillah ya sudah bisa main seperti ini Full HD. Dan kalau dinilai teknologi grafisnya sama yang tadi di Battlefield 4, ini adalah menurut saya masih unggulan yang Battlefield 4 ya. Ini rada-rada kartun ngaranku, tapi juga memang ini juga makan grafis yang cukup luar biasa. Jadi game ini cukup terbilang nuruti kelas yang murah ya, settingannya seperti ini. Nah itu bisa dilihat untuk FPS nya 30, RAM nya 4,3 dan CPU nya 38%, 46, nggak sampai 50, kurang lebih di 40 dan 30%. Oh sekarang sampai 50 tadi sempat ya. Dan untuk GPU nya adalah 76 derajat Celcius. Nah inilah disinilah kekerasannya ya. Tapi ini kayak ceritanya ada pahlawannya atau menyandra. Saya kurang paham untuk cerita game ini ya. Aduh, cukup melelahkan juga ya review kayak gini tuh. Kita berusaha memberikan sesuatu yang terbaik ya. Ini semaksimal kita. Dan mungkin mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kita. Namun sejatinya ini saya harapkan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian ya, baik pecinta gaming, grafis dan multimedia. Itu bisa dilihat untuk CPU-nya masih sekarang 63, 85%, 80%. Berarti mungkin ini tergantung dari modelnya ya, yang di render, atau itu tingkatannya semakin ke sana semakin meningkat Mas. Ini bisa lihat RAM-nya masih tetap sama ya, nggak sampai 5 GB. Sekarang turun tuh CPU-nya. Der. Aduh, ini enggak kita bunyikan suaranya ya, karena kita mengambil ilmunya saja. Kalau dibunyikan recordingnya tuh berisik ya teman-teman ya, karena kita enggak punya ruangan kedap suara. Di sini tuh kita ngevlognya jadi satu dengan toko, jadi sambil mengisi waktu yang luang, nah kita masukkan konten kita ini ya teman-teman ya. Jadi mubadir, waktunya kosong itu buat seperti ini. Jadi kalau untuk teknisi sudah ada sendiri ya. Ini untuk khususnya untuk yang marketing atau fokus di toko jual belinya, kalau kosong ya tak suruh bikin seperti ini ya. Jadi ini kita tuh bikinnya tim. Jadi kalau sendiri mungkin akan lebih lama ya. Nah itu bisa dilihat sendiri ya. Jadi apakah laptop ini bagus untuk game? Nah itu bisa dilihat hasilnya. Kalau menurut saya juga sudah lumayan bagus tapi lumayan bagus. Jadi untuk kelas di kurang lebih 7 jutaan atau 6 juta lebih sampai 7 jutaan ini ya wes lumayan lah. Ini kan kelasnya baru ya, untuk garansinya 1 tahun. Jadi wes rasa ragu ya, ini cukup istimewa. Jadi kalau yang versi 7000 series
sebenarnya selisihnya sedikit ya teman-teman, cuman ini fasilitasnya yang dinikmati ini adalah SSD-nya tinggi ya. Ya selanjutnya kita ganti di settingan resolusi. Coba kita main yang ke bawahnya lagi, ini suaranya kita dengarkan nggak apa-apa ya, tapi agak berisik. Nah, dimana yang seri ini dengan HP 14S dengan Ryzen 3 3250 ini tadinya adalah settingannya Full HD. Sekarang kita turunkan resolusinya menjadi resolusi HD dengan 1280x720p. Nah, ini tetap mainannya full screen ya, untuk settingannya otomatis. Apakah ada peningkatan untuk FPS-nya? Nah, ini tonton ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat sekarang itu screenshotnya itu bisa dilihat 1280x720 full screen dan memorinya 1147 dari 2 GB ya. Itu bisa dilihat. Untuk settingannya adalah otomatis. Biasanya kalau memorinya atau settingannya dirubah-rubah tuh yang memori hijau itu jadi merah ya. Ini kita mau cari main aman ya teman-teman, jadi biar supaya laptopnya itu awet. Jadi karena memang saya ngujinya itu enggak over ya, jadi buat teman-teman jika mau ingin bermain kayak gini tuh jangan terlalu berlebih. Jadi artinya memainkannya itu paling sekitar 2 jam 3 jam. Dan kalau bisa teman-teman beli cooling ya, kipas ya, itu bisa dilihat udah kelihatan itu tuh FPS nya 30. Oh tetap sama kan sama tadi ya. Aduh, RAM-nya 4 GB, cuman dia RAM-nya nggak kemakan banyak. Terus CPU-nya 33% lebih dingin, lebih adem. Jadi rada ngoyo ya karena Full HD mungkin. Untuk GPU-nya main yang meningkat ya 80 derajat Celcius suhunya. Oke, itu bisa dilihat untuk hasilnya. Karena nanti harganya jatuh. Apakah ada pengaruh? Jadi yang kita bilang sama 7000 series pilih yang mana. Kalau di Lenovo itu nggak ada backlightnya ya teman-teman ya, jadi harganya juga hampir setara. Dan otomatis kalau dibandingin dengan 7000 series ya tetap bagus yang 7000 series. Cuman sayangnya di seri yang Lenovo yang kemarin kita upload itu dia tidak dual channel, ya cuman satu slot RAM yang ada di dalamnya teman-teman. Itu sudah DDR5. Ayo kita tunggu aja, mungkin ada sesuatu yang menarik lagi yang disajikan oleh Lenovo ya di 7000 series dengan Ryzen 3 7000 series. Jadi kalau tak lihat malah masih mendingan yang seri 5300 ya. Ini kan serinya masih 3250U. Itu yang 5300 itu malah benchmarknya itu mendekati 800 ya teman-teman. 800 atau 900 saya agak lupa itu, pokoknya tinggi banget ya. Dan berani dibandingkan untuk renderingnya, khusus untuk renderingnya sama 7700 HD laptop gaming itu bisa dipastikan bisa dilahap sama 5300U Ryzen 3. Ngeri emang pengembangan dari AMD Ryzen itu ya, menyajikan harga murah namun performa luar biasa. Itu bisa dilihat untuk pergerakannya 30 fps dan untuk RAM-nya 4,1 dan untuk CPU-nya 38 49 51% dan untuk GPU-nya 75 derajat Celcius. Nah, ini kok di salju ya. Saiki ngomong masalah perang lagi itu, sekarang juga di Rusia sama Ukraina juga sudah mulai musim dingin itu. Strateginya dari Rusia juga bombardir di Ukraina, di pembangkit listrik juga gasnya juga nggak dipasok ya.
otomatis bahan bakarnya juga sedikit, energinya sedikit, otomatis mungkin mereka kedinginan atau gimana ya, dan yang jelas nggak tahu itu akhirnya bagaimana. Kita tunggu ceritanya saja, tapi semoga cepat berdamai. Dan juga kalau salju mungkin udah medannya makanannya Rusia ya teman-teman ya, biar urusan orang-orang tinggi itu udah polisi. Ini cukup asik ya laptopnya di HP 14 ya. Multifungsi menurut saya. Jadi buat cowok oke, buat cewek juga oke. Jadi cewek itu ngejarnya rata-rata slim. Nah ini juga slim ya, bezelnya tipis, laptopnya keren, baterainya awet, wah pokoknya kayaknya segala pasar ini. Dari cowok, baik cowok maupun cewek itu juga cukup oke ya. Untuk cowok juga orang sini. Jadi keren, istimewa. Ke gamingnya juga bisa diandalkan juga ini ya. Jadi murah rasa mahal ini. Rasa mahal maksudnya kita bisa merasakan kelas-kelas mahal di laptop ini ya. Untuk permainannya ya cukup bagus sekali. Jadi menurut saya ini rekomendasi kalau buat teman-teman yang mau cari ya. Namun sekarang itu teknologi di Ryzen 3 dengan 3250 itu sedikit ya teman-teman. Atau mungkin cari yang lebih tinggi lagi 5300 biasanya lebih baik, tapi tunggu saja. Kita akan sajikan di seri yang tinggi ya 5300 sampai yang 7000. Tunggu saja pokoknya. Dan ini tonton dulu ya. Kalau misalnya teman-teman serak keburu kepengen beli ya, ada ini toko sikat saja, karena terbukti ini laptopnya bagus sekali. Terus pokoknya istimewa. Jika mungkin di Magelang Kedu, nah teman-teman bisa bermain ya ke toko kami ya. Sebenarnya kita mau menyajikan game PC, namun kayaknya kok saya banyak stok yang apa istilahnya ngendok. Nah, kayaknya juga perhatian konsumen itu rata-rata larinya ke laptop ya. Untuk PC itu kurang minat. Mungkin kalau orang-orang yang sedang dongkrok atau khusus buat orang yang umur 30 ke atas, dia mungkin lebih cenderung ke PC ya. Tapi kalau era milenial, usia 20 tahun ke bawah, 20 tahun naik atau 30 jadi 17 sampai 30 kurang ya, itu kayaknya lebih cenderung ke laptop ya teman-teman. Dan mungkin cari praktisnya. Tapi kalau kantoran yang benar-benar kantoran ya mesti PC lebih antek ya, ambil PC. Itu bisa dilihat untuk efeknya stabil di 30 ya. Jadi karena ini dual channel mungkin itu lebih bagus ya. Jadi kalau seandainya 8 GB 1 ya kurang bagus. Karena yang sudah kita buktikan di PC itu pengalaman kita kurang bagus untuk satu slot. Jadi 8 GB lebih baik 4+4. Dan ini bisa ditingkatkan buat teman-teman kalau mau masih kurang meningkatkan performanya, kepengen lebih puas lagi, bisa ditambahkan ke 8+8. Oke, mungkin game ini kita sudahi, kita lanjut ke game tes lainnya ya. Ini juga masih ada game sepak bola dan game online yang akan kita sajikan di sini ya. Dan setelah ini akan kita lihatkan permainan di game PES 2021. Dan semoga yang kita sajikan memberikan manfaat buat teman-teman sekalian, baik yang sudah bekerja dan belum bekerja, dan baik yang sudah kuliah maupun belum kuliah atau masih sekolah. Tunggu di game selanjutnya. Oke,
Sekarang yang selanjutnya kita masuk ke game PES 2021 ya. Kemarin Asus pernah kita ujian 3250 Ryzen 3. Ini bisa dilihat untuk settingannya adalah settingan HD 1280x1080p, dan untuk settingannya itu seperti bisa dilihat untuk AMD Ryzen 3 3250 bed, dan untuk RAM-nya 8GB kepotong, jadi 6GB dan untuk GPU-nya Radeon dia oke ya. Untuk VRAM-nya dia 2GB di pengujian PES 2021, dan RAM-nya karena dia enggak 8GB pure, makanya dia ada unsupported ya. Dia harusnya makanya 8GB. Karena karakter di seri ini AMD itu biasanya motong ya. Ini kepotongnya berapa? Dari 8 dikurangi 6 itu 2. Nah, ini kepotongnya adalah senilai 2 GB. Dan game ini tergolong game yang berat, makanya kita settingannya ini resolusinya adalah resolusi HD ya, 720p. Seperti yang sudah kita lakukan yang kemarin. Nah, itu hasilnya seperti itu, teman-teman bisa buka sendiri yang di Asus ya. Dan untuk HP ini akan kita uji ya, setelah tadi mampu melahap game-game seperti Battlefield 4 dan GTA 5. Sekarang game yang ketiga kita uji di PES 2021, dan ini tergolong game yang kelasnya di atas dari Battlefield 4 ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat untuk settingannya, dan nanti kita akan mengetahui setelah adanya ini ya. Dan kita rubah di opsinya, yaitu kita tingkatkan ya. Game speed bikin 2. Terus settingannya kita bikin settingan low. Nah, itu medium kita low. Nah, memang kelasnya ini ya teman-teman ya. Jadi kita bikin low saja. Karena juga kalau medium menurut saya kurang kuat. Coba nanti hasilnya berapa. Ini sudah dual channel ya. Kalau kemarin diuji 16GB, nah sekarang ini adalah 8GB dual channel. Ini di pengujian game PES 2021 di laptop HP dengan 14S. Itu bisa dilihat untuk FPS-nya belum main sudah 90. Nah, ini kalau sudah main pastinya turun ya teman-teman. Dan untuk RAM-nya dia 3, berapa? 6. Enggak sampai 4GB, belum ke 4GB. CPU-nya di 52, 60, 79%. Cukup tinggi. Nah, ini sambil ada suaranya gak apa-apa. Oke, sekarang sudah turun FPS-nya ke 25, 26. Tuh bisa dilihat, lumayan ya. Ini bisa sampai ke 37, 38. Ini FPS-nya seperti itu, dan untuk RAM-nya dia kemakan 4,2. Sampai 40 ya, 4,2, 41. RAM-nya 4,2, untuk CPU-nya 80%, 85. Dan untuk GPU-nya dia 73 derajat Celcius. Cukup tinggi, dan untuk FPS-nya lumayan sampai 40. Nah, ini hasilnya ya teman-teman ya. Yo, nek menurutku yo di setting low nilainya piro? 70%. 7, nilai 7. Jadi ini juga akan bisa lebih meningkat ya kalau coolernya tuh bagus ya teman-teman ya. Kalau menggunakan kipas yang bagus, biasanya ini akan meningkat untuk FPS-nya. Mungkin yo enggak signifikan, paling yo tambahannya yo sekitar mungkin 5 ya. 5 FPS. Jadi memang gamenya cukup berat. Ini hasilnya bisa dilihat ya. Lumayan untuk game yang ingin merasakan PES 2021 ya. Karena kalau diuji di PES 2017 ya sudah bukan kelasnya lagi. Ini pastinya 60 fps setting high. Karena juga di situ resolusinya dibatasi nggak sampai Full HD ya. Sedangkan di sini sudah ada pilihannya, ada yang resolusi Full HD dan resolusi HD. Nah, gimana teman-teman? Puas? Ini adalah penyajian dari HP 14S dengan AMD Ryzen 3 dengan 3250U, dan di sini adalah VGA-nya menggunakan Radeon Graphics VRAM 2GB, dan untuk
SSD-nya dia menggunakan 512 NVMe Hynix ya mereknya ya. Dan untuk RAM-nya 8 GB dual channel 4+4, dan LED-nya di sini adalah LED dengan 14 in IPS Full HD, dan produk ini bezelnya sangat tipis, dan laptop HP ini cuman sampai di tekuan engselnya di 130 derajat ya, tidak sampai ke 180. Dan laptop ini cukup asik ya, karena keyboardnya backlight, jadi mempunyai warna khusus ya. Khususnya di sini adalah warnanya roto-roto biru, putih-putih roto biru, dan berwarna silver laptopnya. Dan di sini beratnya tidak cukup berat banget ya, atau lumayan ringan. Nah, karena di sini adalah 1,47 kg. Jadi buat cowok oke, buat cewek oke. Jadi pilihannya, kalau teman-teman kuliah di teknik ini masuk, wah pasarannya kayaknya ini bagus ini. Kelas teknik masuk, kelas non teknik masuk ini. Non teknik biasanya pemakaian biasa ya, kayak di pendidikan, guru, hukum. Nah itu kalau teknik tuh kimia, mesin, arsitek, teknik sipil. Nah itu biasanya laptopnya bagus-bagus ya, kelas-kelas yang high performer. Namun tidak menutup kemungkinan ini juga bisa, kan ini mampu lah istilahnya. Jadi rekomendasi laptop murah untuk kelas teknik ini juga nggak apa-apa ya, kita rekomendasikan ya teman-teman ya. Ini buat permainan di kos-kosan, jadi tambah temen ya untuk ngisi gabut. Jadi dengan adanya permainan-permainan seperti ini tuh malah, kalau buat cowok khususnya tuh biasanya malah pada ngumpul ya. Namun biasanya yang modalnya tuh yang pemiliknya ya, mungkin juga bisa dikatakan memberikan sajian yang baik ya. Katanya melayani tamu itu harus maksimal mungkin ya. Jadi sadarkan ya, kalau teman-teman di kos-kosan seperti ini pasti akan tambah kerasan, kalau khususnya orang-orang yang senang main bola ya. Jadi ini recommended ya, dia tadi sampai ke hampir ke 40 untuk FPS nya. Wis pokok men murah meriah ya. Menurut saya untuk harga baru di sini adalah harga yang cukup menarik ya untuk dipasarkan, karena juga ini menu komplit. Memang mungkin desainnya cukup bagus ya di sana ya, udah dipikirkan. Karena juga ini nyaingi dari produk-produk, mau menyaingi dari Asus, Acer, dan Lenovo ya. Jadi masing-masing perusahaan itu juga saling apa istilahnya, saling mempelajari produk-produknya. Jadi karena juga kalau biasanya orang sudah beli Asus ya kadang nggak mungkin beli misalnya HP biasanya, kecuali memang dalam satu keluarga itu ada banyak orang ya. Kadang kalau ya ono sak keluarga ada 3 anak, ini belinya satu untuk bertiga juga ada yang seperti itu. Tapi kalau mau lebih hemat juga PC itu juga alternatif lebih baik ya, karena bisa untuk gentenan untuk keluarga. Dan ada kontrol juga, kalau di laptop itu kan juga sisi kelemahannya tidak ada kontrol ya, kontrolnya kan kurang kalau untuk anak-anak, khususnya untuk anak-anak. Tapi kalau sudah menginjak dewasa, remaja dewasa, sudah nalar juga ini nggak apa-apa dikasihkan ke seperti di SMP, SMA, atau SMK, sederajat dan mahasiswa atau pekerja. Gimana tanggapannya, keren bukan? Nah ini adalah HP 14S. Jadi jika teman-teman masih kurang puas ya silakan searching, cari referensi lainnya ya. Bisa dibandingkan juga untuk hasil kinerja FPS nya. Mungkin juga ada yang bisa meningkatkan performanya juga, saya malah seneng ya. Kasih tambahan linknya juga, kita juga tambah ilmu.
Ya, untuk yang selanjutnya kita akan menguji game online. Nah, ini sudah offline-nya sudah, sekarang online. Dan ini adalah di game Valorant. Kita setting di resolusi Full HD. Nah, ini pertama adalah kita setting resolusi dengan settingan low. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman ya. Itu hasilnya dengan low resolusi Full HD dia lumayan ya, 84 86 fps 72. Nah, ini buat pecinta game online. Nah, ini menjadi rekomendasi ya untuk HP seri 14S dengan Ryzen 3 dengan 3250 dan RAM-nya dia kemakan 5,6 GB dan untuk CPU-nya 90-an, 80 sampai 90 lebih. Agak cukup lumayan tinggi ya. Ini suhunya naik ke atas dan kadang 100% ya teman-teman. Itu bisa dilihat. Oke, sekarang kita rubah settingannya ke hack ya. Karena tadi sudah tinggi, coba kita lakukan pengujian di resolusi Full HD dengan settingan hack. Itu bisa dilihat screenshotnya. Ini rata kanan. Nah, ini biasanya yang dicari game online itu rata kanan, rata kiri atau rata kanan. Nah, ini di rata kanan itu bisa dilihat untuk resolusi Full HD di 30 sampai 50-an. Cukup asik ya. Jadi ini rekomendasi. Namun yang jadi kendala adalah CPU-nya pemakaiannya tinggi banget, dia nyedot 100% ya di 96 sampai 100 ya, itu bisa dilihat 98%, 97. Untuk FPS-nya tinggi, sampai 100 lebih. Ini settingan Full HD cukup istimewa teman-teman. Ini padahal setting hack ya, dengan resolusi Full HD setting hack. Tadi drop juga. Nah, kalau panas kayak gini rodo ngeman ya, mending bawahnya ngalahi kayak kipas, akan mendinginkan ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat. Dan untuk GPU nya itu 75 derajat Celcius. Jadi ini menurut saya ini sudah paling mentok ya untuk settingannya, dan terlalu maksimal. Jadi ngukong ini nggak apa-apa, tapi kasih kipas syaratnya. Kalau enggak ya nanti laptopnya buat lama-lama bisa jebol ini, karena CPU-nya cukup tinggi itu penggunaannya. Eman-eman. Dan nanti kita akan lihat hasil turunannya ini ya, dimana resolusinya akan kita turunkan nanti di resolusi HD di 720p. Terus sekarang turun ya 80 95. Pokoknya kalau mau main ini boleh, asalkan satu, jangan terlalu lama-lama, mungkin 1 jaman ya atau berapa. Terus yang kedua, jangan 1 harian ngedor kayak gini ya, eman-eman laptop ya. Terus dikasih cooling, kipas. Jadi buat teman-teman bisa nyari ya, sekalian beli di toko, pesan kipasnya. Sempat nge-lag. Itu juga mungkin karena sinyalnya juga. Untuk RAM-nya dia sudah mumpuni 4,7, 8 GB sisa banyak, dan CPU-nya tadi sempat 100%, 90%. Dan inilah hasilnya di game HP 14S. Istimewa bukan? Nah, ini bisa teman-teman miliki ya di toko-toko yang menurut Anda adalah toko terpercaya. Dan kalau di Magelang salah satunya bisa mampir ya, main ke toko kami, unit komputer Magelang. Dan ini harganya spesial pokoknya. Harga spesial gue dan garasi ini 1 tahun spesial gue ngevlog. Murah banget pokoknya. Kok kepoin aja lah, bisa WA ke kita, itu ada di cantuman logonya ya, dimana WA kita adalah 085 6434 60322. Semoga masih, dan pokoknya ini harganya lebih murah. Dan kalau beli ya kisarannya, kalau masih ya kayak sekarang tuh masih langka ya. Kayaknya HP itu termasuk merek laptop entry level yang terlaris ya, karena mungkin angkatan yang kemarin pas corona ya, dicari webcamnya. Oke, sekarang kita masuk ke resolusi yang berbeda. Nah, kita setting hack ya, ini resolusinya kita turunkan dengan resolusi 720p. Nah, ini di Valorant. Nah, rata kanan ini ya teman-teman tuh bisa dilihat. Sekarang 100 lebih.
Ini di resolusi HD. Jadi kalau tadi Full HD, ini resolusinya HD. Nah ini jadi aman. Nah seperti ini yang mau saya maksud ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat untuk CPU-nya 90, 82%, 88. Dan untuk FPS-nya meningkat banget, meningkat tajam. Untuk GPU-nya 72 derajat Celcius. Oh sempat 100 juga. Namun tidak terlalu lebih ya. Kalau tadi itu sangat tinggi sekali untuk tenaga pemakaian CPU-nya. Ini rata kanan teman-teman di settingan HD. Nah, kalau mau mencari laptop ini referensinya itu HP 14S, AMD Ryzen 3 3250U. Terus RAM-nya 8GB asli bawaan. Terus SSD-nya 512 dan tadi kecepatannya antara Intel dan SSD Hynix itu bagus yang seri ini. Itu udah bisa dilihat. Terus untuk LED-nya IPS. Nah, seperti ini hasilnya Full HD. Dan baterainya ini kalau pemakaian biasa diperkirakan bisa 6-7 jaman, bukan untuk pemakaian game online. Jadi kalau teman-teman mau main seperti ini ya ditingkatkan performanya ya. Setting bebas performa sambil di charger. Itu dari kita, semoga bermanfaat. Dan yang selanjutnya akan kita tampilkan juga, akan kita tayangkan pengalaman kita yang lebih dahsyat lagi dengan merek yang sama HP. Nah tentunya serinya adalah seri yang cukup atau lebih mahal dari laptop ini dan performanya mestinya lebih baik ya. Nah ini sudah kita sajikan di sini ya. Nah ini laptopnya. Ini adalah ada di teknologi HP. Oke. Nah ini adalah ada di teknologi HP dengan HP Pavilion 15. Nah ini teknologinya adalah HP Pavilion 15 Gaming ya teman-teman. Dulu pernah kita uji yang seri kalau nggak salah itu AMD Ryzen 9. Nah cukup sangar ya yang kemarin. Dan juga pernah kita menguji juga di seri HP 15 Gaming itu di seri Intel Core i7 generasi 10. Nah ini besok akan kita uji lagi. Nah, speknya seperti apa tonton di video kita ya. Dan ini VGA-nya adalah dengan GTX 1650. Baik, tonton, semoga bermanfaat. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC Desa Bagus 14. Mantap, salam informasi teknologi.